Apakah boleh mengucapkan salam untuk orang kafir? Kalau ada persoalan begini, tolong kalimat kafir, kalimat fasik itu tolong dihilangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami muliakan Ketua Umum PBNU, para ketua dan terutama syuriah yang bersama kami, juga seluruh peserta halaqah ulama yang diselenggarakan oleh RMI PBNU yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya tidak terlalu mengejutkan adanya fatwa-fatwa dari lembaga fatwa manapun, termasuk MUI dan juga sebelumnya, fatwa-fatwa sebelumnya, karena kita tahu bahwa meskipun dalil-dalil yang digunakan, argumentasi-argumentasi yang digunakan bisa juga digunakan oleh pihak yang tidak sepakat atau menjadi dalilun alaihi misalnya, tetapi persoalan ini adalah kembali kepada sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, kembali kepada pendekatan dan pola berpikir. Jika fatwa-fatwa yang dilahirkan oleh lembaga fatwa dilakukan dengan pendekatan teologis, bukan pendekatan sosiologis, maka meskipun manhaj yang dilakukan berdekatan dengan manhaj, misalnya manhaj MUI sebenarnya tidak jauh berbeda dengan manhaj Lajnah Bahsul Masail misalnya, tetapi akan melahirkan fatwa-fatwa yang berbeda. Ini karena pendekatan dan juga pola berpikir pembuat fatwa. Karena itu misalnya kita tidak terkejut ada fatwa mengharamkan salam lintas agama. Tetapi ada satu yang membuat saya cukup terkejut bagi yang membaca naskah fatwa MUI. Bapak Ibu, adik-adik sudah membacanya. Di sana juga ternyata bukan terkait salam lintas agama saja, tetapi juga ada klausul yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat hari raya agama lain juga salah satu bentuk toleransi yang tidak dibenarkan. Saya cukup terkejut karena hal ini merupakan masalah lama yang ya kita bisa mengatakan masalah debatable, dan banyak majwa fatwa atau lembaga fatwa yang sudah membolehkan, bahkan misalnya Darul Ifta Mesir mengatakan bahwa mengucapkan selamat hari Natal adalah salah satu kebaikan yang mendapatkan pahala misalnya. Tapi dalam fatwa itu disebutkan bahwa mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain merupakan sikap toleransi yang tidak dibenarkan. Dari sini urgensinya RMI mengadakan halaqah ulama strategi sosial dan posisi fikih dalam masyarakat plural menyikapi fatwa MUI terkait seharusnya menyikapi ijtima ulama, fatwa MUI yang dikeluarkan oleh ijtima ulama soal salam lintas agama. Meskipun kita akan membahas 3 poin penting lainnya, misalnya posisi fikih dalam masyarakat, juga bagaimana agama menyikapi dinamika sosial yang terus berubah, terutama di masa kini. Apalagi masalah terkait salam lintas agama ini sebenarnya juga sudah dikaji oleh ulama, misalnya pada masa sahabat ya, pada masa sahabat di mana rujukan undang-undang itu adalah Islam, Al-Quran dan hadis, berbeda dengan negara kita yang menganut Pancasila. Jadi misalnya ada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud yang diprotes kawan-kawannya para sahabat karena mengucapkan salam kepada non muslim atau disebutnya kaum kafir. Kenapa? Karena Rasul melarang memulai salam
kepada kaum muslimin? Jawabnya sahabat Abdullah ibnu Abbas, karena dia adalah teman yang menemani saya dalam perjalanan. Karena ada sebab menemani dalam perjalanan, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud sampai tetap mengucapkan salam, meskipun itu secara tekstualis itu dilarang oleh Rasul. Dan ini adalah salah satu dalil yang digunakan atau argumen yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa, diantaranya adalah haram mengucapkan salam lintas agama. Kami dengan hormat memohon dan menunggu kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Ulil Absar Abdullah, Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun, dimohon untuk menempatkan diri. Sebenarnya ada salah satu narasumber yang dari Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Khalil Nafis, yang kebetulan berhalangan sehingga hari ini tidak bisa hadir membersamai kita. Sebenarnya saya merasa jadi nggak seru gitu karena tidak ada dari MUI, kayak merasanya ngerasani gitu. Tetapi jangan khawatir karena Gus Ghafur juga termasuk dalam komisi fatwa ya, di komisi fatwa atau pengurus harian Bu? Jadi kita bukan ngerasa nih ya, kita itu mengkaji. Jadi Gus Ghafur bisa berbicara dari MUI dan juga dari Suriah sekaligus. Langsung saja kita mulai dari panelis, bahasanya di sini panelis, fikih dan strategi sosial mewujudkan harmoni dan perdamaian yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Kiai Haji Ulil Absar Abdullah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, juga yang kita hormati semua Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar Atallahu Baqa'ah, yang saya hormati Kiai Haji Dr. Abdul Ghafur Maimun sebagai salah satu pengurus besar Nahdlatul Ulama, kepada Mas Khadri Arif, Kiai Khadri Arif sebagai Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah, Ibu Dr. Ifah Ismail Umniati sebagai moderator. Sebetulnya pidato Ketua Umum tadi sudah menjawab segala masalah yang kita diskusikan pada siang ini, ataupun kalaupun tidak semua ya separuh lah. Jadi sebetulnya kalau yang bicara Gus Ghafur udah cukup ya, karena bagian yang akan saya omongkan ini hanya menegaskan apa yang sudah disampaikan oleh Gus Yahya. Kemudian Mbak Ifah ini sebetulnya juga lebih berkompeten untuk menjadi panelis daripada saya, karena beliau ini adalah tadi disebut oleh Gus Yahya seorang alimah ya, seorang yang memang alim, doktor dalam bidang fikih, lulusan Al Azhar University sama dengan Gus Ghafur ini.
Jadi atau saya gantian moderator saja Mbak Iva ya. Mbak Iva yang sebetulnya layak menjadi pembicara ini. Nah, saudara-saudara sekalian, Anda sudah bisa menduga kira-kira bagaimana pendapat PBNU mengenai soal fatwa MUI mengenai soal salam lintas agama ini ya. Kalau mau dieksplisitkan ya PBNU nggak sepakat ya, tidak setuju dengan fatwa MUI soal salam lintas agama. Tetapi saya terus terang, ini pendapat personal saya terus terang senang dengan fatwa MUI ini karena meskipun saya sendiri secara pribadi juga tidak setuju, tetapi dengan adanya fatwa ini kemudian timbul diskusi ya, timbul percakapan. Nah, percakapan ini memaksa orang-orang untuk membuka kitab dan buku kembali, karena perdebatan-perdebatan seperti ini menurut saya asal dilakukan dengan dasar-dasar ilmiah yang baik itu justru mencerdaskan publik itu. Bagi saya tidak terlalu penting apakah Anda berada pada pihak MUI atau di pihak PBNU, tetapi ada proses belajar itu bagi saya penting. Jadi saya juga mengapresiasi MUI yang mengeluarkan fatwa ini ya, dan berani melawan arus ya, di tengah-tengah Kementerian Agama menggencarkan gerakan moderasi beragama ya. Tiba-tiba kok MUI membawa fatwa seperti ini kan melawan arus ini. Keberanian MUI melawan arus ini juga patut diapresiasi, meskipun memang ya kita nggak sepakat isi atau substansi fatwanya. Itu yang pertama. Yang kedua, melanjutkan pokok pikiran yang sudah dikemukakan oleh Gus Yahya yaitu soal kedudukan fikih di dalam negara nasional ya. Bagaimana kita mendudukkan fikih ini di dalam negara Republik Indonesia. Diskusi mengenai isu ini tidak saja merupakan diskusi Indonesia, tetapi merupakan diskusi yang terjadi di seluruh negara Islam dimanapun. Sejak era penjajahan berakhir di dunia Islam pada tahun 50-an, 60-an, dan kemudian umat Islam mulai mendirikan negara masing-masing, dan sebagian besar, kalau tidak mau mengatakan seluruhnya, negara-negara Islam yang berdiri setelah era kolonial adalah semuanya negara-negara bangsa, ad-duwal al-watoniyah. Tidak ada negara Islam yang didirikan setelah era kolonial itu bentuknya adalah negara khilafah. Tidak ada, semuanya, termasuk Turki sendiri yang menjadi situs atau tempat negara khilafah itu sendiri. Ketika mereka mendirikan negara baru setelah Perang Dunia Pertama, mereka memilih bentuknya adalah bentuk negara bangsa. Nah, ini bagi saya fakta sosial politik yang penting untuk kita pikirkan dengan sungguh-sungguh ya. Para hadirin dan hadirat yang saya hormati, yang menarik adalah bahwa pilihan ini adalah pilihan yang nyaris disepakati oleh hampir semua ulama. Nah, dalam hal ini saya tidak bisa mengaku adanya ijma ya. Tetapi hampir sebagian besar ulama Islam di seluruh dunia Islam itu sepakat dengan pilihan bentuk negara yang diambil oleh masing-masing negara ini, termasuk negara Saudi sendiri. Saudara-saudara, negara Saudi itu namanya memang Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, kerajaan. Itu bentuk negaranya, tetapi karakter negaranya sendiri adalah negara nasional. Jadi negara Saudi itu bukan negara khilafah, negara nasional. Negara Islam
Pakistan misalnya itu juga bukan khilafah, ya, Jumhuriyatu Pakistan Al-Islamiyah, bahkan bentuknya republik, bukan kerajaan, tetapi dia adalah negara bangsa. Dan pilihan-pilihan ini hampir semua disepakati oleh para ulama, meskipun mungkin ada 1-2 ulama yang tidak sepakat dengan pilihan bentuk negara bangsa ini, tetapi jumhur ulama il muslimin, ya, fi dualil alam ini semuanya mereka menyetujui pilihan negara bangsa ini. Ini fakta penting loh, ya, bahwa ulama kita ini menyepakati lahirnya negara nasional. Ini fakta kedua atau hal kedua yang ingin saya sampaikan. Ketiga, ini yang juga menarik, karena para ulama ini setuju dengan bentuk negara nasional, maka mereka juga menerima berbagai konsekuensinya. Meskipun menerimanya tidak otomatis, ya, ada diskusi, ada negosiasi, ada tawar-menawar. Tetapi sebagian besar para ulama Islam, para umat Islam dan para tokoh-tokoh di dunia Islam, mereka menerima juga konsekuensi-konsekuensi dari diterimanya bentuk negara nasional ini. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya antara lain yang paling penting adalah menyangkut kedudukan hukum fikih, bukan syariat ini, ya, bukan kedudukan hukum fikih di dalam negara bangsa. Bagaimana fikih ini didudukkan di dalam negara bangsa ini? Kalau dalam negara khilafah sudah jelas kedudukannya, ya, sudah jelas. Tapi dalam negara bangsa ini mau didudukkan dengan cara apa itu? Nah, pilihan yang diambil oleh sebagian besar negara Islam, ya, entah ini di dunia Arab maupun di dunia di luar Arab, adalah pilihannya itu kalau mau diringkaskan adalah satu, yaitu bahwa mereka menerima bentuk yang campuran, bentuk, kalau mau menggunakan istilah rezim hukum, ya, rezim hukum yang dipakai oleh negara-negara Islam pasca kolonial ini adalah bentuk campuran. Di satu pihak mereka menggunakan hukum-hukum yang diwarisi dari zaman kolonial. Ini terjadi di Indonesia, ini terjadi di beberapa negara Islam yang lain. Kalaupun mereka tidak mewarisi secara sepenuhnya, mereka mengadopsi sebagian bentuk hukum yang dipraktekkan di dalam negara modern seperti yang terjadi di dunia barat, ya. Saudara-saudara, ada perbedaan mendasar antara fikih dengan hukum positif. Itu karakternya beda sekali. Fikih itu tidak bisa disebut sebagai hukum dalam pengertian modern. Bukan, fikih itu bukan hukum. Kenapa? Karena yang disebut dengan hukum di dalam pengertian modern, hukum itu adalah code, atau kalau bahasa Belandanya wet. Hukum itu adalah suatu ketentuan yang pasti dan tidak ada ambiguitas, tidak ada keremang-remangan, itu tidak ada. Misalnya hukumnya tindakan A itu halal apa haram? Ya jelas halal. Tidak, hukum tindakan A itu ya ada 3 pendapat, ya. Ada fihi salah satu akwal, dalam fikih kan begitu. Tidak bisa, hukum itu tidak bisa fihi salah satu akwal, itu tidak bisa. Fikih itu isinya adalah banyak pendapat para ulama. Karena itu begitu fikih mau dijadikan hukum negara, maka konsekuensinya fikih harus diubah bentuknya. Nah, ini pertama kali dilakukan dalam sejarah Islam itu di dalam Turki Utsmani. Sebelum Turki Utsmani runtuh pada abad ke-19, di akhir abad 19, Turki Utsmani itu sudah menyadari bahwa fikih ini tidak bisa serta-merta dijadikan hukum, harus diubah bentuknya. Karena itu mereka menyusun hukum negara, hukum fikih yang kemudian sudah diubah bentuknya menjadi bentuk hukum. Itulah yang disebut dengan Al-Majallah Al-Adliyah, yaitu hukum negara Turki yang diambil dari fikih Hanafi.
fikih Hanafi yang disusun ulang. Jadi bentuknya bukan kalau fikih kan bentuknya apa ya, waya juzu apa, itu bukan bahasa hukum itu. Kita fikih itu tidak menggunakan bahasa hukum. Kalau bahasa hukum adalah barang siapa begini maka hukumnya begini ya. Dan tidak ada apa namanya 3 pendapat atau 2 pendapat atau perbedaan pendapat, itu tidak bisa itu ya, itu tidak bisa. Jadi fikih ini kemudian mengalami transformasi di dalam sejarah negara-negara Islam pasca kolonial ya. Mereka negara-negara Islam ini kemudian, atau negara-negara Muslim, menjadikan fikih ini menjadi undang-undang modern. Jadi konsekuensi menerima negara nasional adalah juga Anda harus menerima konsekuensinya. Salah satunya adalah soal hukum ini. Nah, negara-negara Islam hampir semuanya mereka menerima apa namanya tadi itu pilihan yang saya sebut dengan pilihan campuran. Jadi fikih dipakai, tetapi juga hukum-hukum yang berasal dari luar tradisi Islam juga dipakai. Ini terjadi di Indonesia, terjadi di Malaysia, terjadi di, saudara-saudara mungkin Anda nggak tahu, di Saudi sendiri hal serupa juga terjadi. Bukan hanya dalam negara Islam saja, negara Islam atau negara Muslim yang di luar Saudi. Di Saudi sendiri rezim hukum campuran seperti ini misalnya itu juga dipilih itu ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah boleh melakukan hal seperti ini? Nah kalau tadi menggunakan rumusannya Gus Yahya itu menarik. Gus Yahya tadi itu pentingnya menegaskan pentingnya kita ini merumuskan pertanyaan yang tepat. Karena kalau pertanyaannya salah itu bisa menimbulkan jawaban yang salah. Nah, tadi Gus Yahya itu mengemukakan sesuatu yang bagi saya penting, yaitu bagaimana menyusun pertanyaan yang benar di dalam soal apa namanya tadi itu soal keputusan MK itu ya. Soal apa namanya anak zina itu bagi saya rumusan yang diusulkan Gus Yahya tadi itu menurut saya menarik. Nah kalau kita tarik dalam isu salam ini lepas dari dalil yang tadi disebutkan oleh Mbak Dr. Ifah tadi, lepas dari dalil itu nanti mungkin kita bisa bicarakan. Tapi kalau pertanyaannya diubah, itu mungkin jawabannya akan bisa beda. Yaitu misalnya begini, apakah boleh pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang tujuannya adalah untuk merukunkan semua kelompok di dalam bangsa ini misalnya, termasuk dalam bidang salam ya. Itu kalau pertanyaannya begitu, itu saya kok yakin husnudzon pasti kiai-kiai akan jawabannya itu ya boleh, wong merukunkan orang kok nggak boleh ya. Masa merukunkan itu tidak boleh ya. Itu pertama ya. Pentingnya kita merumuskan apa namanya pertanyaan yang benar. Yang kedua, menurut saya memang kembali kepada fakta-fakta yang tadi saya kemukakan, bahwa bentuk negara nasional ini menurut saya menyebabkan beberapa apa namanya akibat-akibat ikutan ya. Yang itu juga harus kita perhitungkan. Jadi kalau kita sudah menerima negara bangsa, apalagi NU melalui gagasan yang pernah dikemukakan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq ya, NU mengembangkan gagasan tentang 3 matra ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Nah ukhuwah watoniyah ini artinya adalah persaudaraan kebangsaan. Nah salah satu cara untuk memupuk persaudaraan kebangsaan ini ya, kebijakan yang ditempuh oleh negara adalah mengadakan salam lintas agama. Saya sendiri sebetulnya kalau mau jujur ngomong ya, saya nggak suka salam lintas agama itu, kelamaan, kakean, kelamaan. Saya lebih suka ya assalamualaikum, salam sejahtera, udah cukup gitu aja lah. Tapi kan pemerintah punya pertimbangan lain. Jadi, nah kalau pejabat itu menurut saya memang sebaiknya mengikuti kebijakan itu ya, salam lintas agama yang banyak itu. Tapi kalau bukan pejabat kayak saya ya nggak wajib. Makanya saya kalau salam itu ya assalamualaikum, salam sejahtera, udah cukup ya. Ini al khurus minal khilaf mustahabun Gus. Apa namanya, daripada
nabrak khilafnya MUI, jadi saya menggunakan salam tadi itu, assalamualaikum, salam sejahtera. Tapi menurut saya pertimbangan tentang bentuk negara bangsa ini penting kita perhitungkan. Itu yang menurut saya gagasan yang tadi ingin ditegaskan oleh Gus Yahya. Jadi kita sebagai orang yang sudah menerima bentuk negara bangsa ini, ya, itu kita juga harus menerima konsekuensinya. Meskipun ini tidak berarti bahwa semua hal yang disahkan oleh negara ini sudah pasti sah, itu belum tentu juga. Kita juga bisa menawar seandainya misalnya ada kebijakan-kebijakan atau keputusan yang diputuskan oleh parlemen kita yang berlawanan dengan ajaran-ajaran kita. Tapi dasar berpikirnya adalah seperti itu. Karena itu saya bisa menerima logik yang dipakai misalnya oleh Darul Ifta Al-Misriyah yang membolehkan misalnya ucapan selamat Natal misalnya. Nah, penutup supaya kelihatan kayak bahtul masalah sedikit gitu sekarang kan kalau mau ngerujuk kitab kan enak Gus, tinggal cek Google kan selesai. Nah ini menurut saya menarik ya, karena ini disiarkan secara langsung, jadi supaya mungkin ada informasi bagi para pemirsa ya. Ada satu riwayat yang menarik yang diceritakan di dalam tafsir Al-Qurtubi ya. Ini menarik sekali tentang salam ini ya. Al-Qurtubi menyebutkan satu riwayat, ini athar dari tabi'in ya. Pernah Ibnu Uyainah, salah satu tabi'in yang terkenal dan rawi hadis yang juga terkenal, ditanya gitu, hal yajuzus salamu alal kafir, apakah boleh mengucapkan salam untuk orang kafir? Pertanyaan ini muncul karena memang ada hadis yang mengatakan la tabda'ul kafiru bis salam, nggak boleh memulai mengucapkan salam duluan kepada orang non muslim. Lalu ditanya kepada Ibnu Uyainah, ini kan beliau hidup di abad kedua Hijriyah ya, 100-an. Nah ketika itu kan sudah berbeda keadaannya, lalu ditanya apakah boleh mengucapkan salam kepada orang kafir? Beliau mengatakan na'am. Lalu dalilnya Quran, la yanhakumullahu 'alal ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu tidak dilarang oleh Allah ya berbuat adil dan baik kepada orang-orang non muslim yang sudah berbuat baik kepada kita. Jadi kita berbuat baik kepada orang kafir ini karena membalas kebaikan kepada kita. Kemudian ini yang menarik, Ibnu Uyainah mengatakan wa qala Ibrahim li abi salamun alaika. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya yang non muslim salamun alaika ya. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan al-azharu minal ayah ma qalahu Sufyan bin Uyainah. Qala an-Nakhai idza karat laka hajatun inda yahudiyyin aw nasraniyyin fabda'hu bis salam. Ya. Imam Nakhai mengatakan kalau Anda punya hajat kepada orang Yahudi atau Nasrani, maka mulailah ketemu dengan mereka ini dengan salam. Nah bagi saya, kita punya hajat di Indonesia ini, yaitu hajat kita memupuk persaudaraan kebangsaan, ukhuwah watoniyah, yaitu dengan mengucapkan salam. Memang salam yang dibicarakan dalam kutipan Al-Qurtubi tadi itu salamun alaikum ya. Tetapi salam lintas agama itu kan kalau mau diteliti satu persatu ya intinya salam sebetulnya. Itu yang bisa saya sampaikan, nanti selebihnya bisa dilengkapi dan disempurnakan dan lebih dalam lagi oleh Gus Ghafur. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik meskipun sedikit ya, rasanya kurang sekali mendengarkan paparan Gus Ulil ini. Ada statement yang menarik sekali ya, bahwa perubahan bentuk negara itu sebenarnya sudah disepakati oleh mayoritas ulama gitu, kaum muslimin. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa menurut saya tetap saja menyetujuinya itu dengan alasan dan latar belakang yang berbeda. Karena menyetujui mungkin dalam di NU atau organisasi Islam aswaja lainnya sudah dianggap selesai. Tapi menyetujui bagi banyak pihak, kita tahu ya, menyetujui banyak pihak itu ada yang menyetujuinya
karena dianggap sebagai, mungkin kalau istilahnya di Syiah adalah taqiyah, ada ini hanya kompromi gitu, atau misalnya menyetujuinya karena berharap suatu saat nanti akan tetap mendirikan negara Islam seperti itu. Karena kita tahu bahwa dulu ketika ada pemikir Mesir menggaungkan ide ini, Ali Abdul Razik itu, saat itu ulama sangat keras menolaknya. Artinya kata menyetujui oleh mayoritas yang disampaikan oleh Mas Ulil itu juga ya perlu mendapat perhatian, karena kalau menyetujuinya sama, dalam arti argumennya sama, latar belakangnya sama, tidak ada lagi persoalan-persoalan yang ya kasuistik itu kemudian menjadi perdebatan yang panjang. Saya kira seperti itu. Terima kasih banyak Gus Ulil. Apalagi ide al-khuruj minal khilaf itu mungkin kita perlu juga mencari banyak-banyak cara bagaimana al-khuruj minal khilaf tapi juga tidak kontraproduktif sih, saya kira seperti itu. Yang kedua, kita akan mendengarkan paparan dari beliau Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun, Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun, yang akan mohon maaf, kita langsung saja. Beliau akan berbicara tentang bagaimana tafsir menyelesaikan persoalan kebangsaan, tidak hanya spesifik pada soal fatwa salam lintas agama, tetapi jika beliau akan berbicara tentang itu karena beliau juga kapasitasnya sebagai anggota komisi fatwa, maka kami persilahkan kepada beliau, kami haturkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kiai Haji Yahya Khalil Thaquf, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang kita hormati bersama-sama, tadi sudah menyampaikan pidato kunci Gus Ulil, Kiai Haji Ulil Absar Abdallah, salah satu ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama, Nyai Hajah Ifatul Umniyati dari Madura. Ini salah satu anggota Basul Masail atau apa ya? Ya, benar ya. Ini ada Kiai Taufik yang saya hormati. Baik, saya ini Suriah tapi juga anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tapi banyak berteman dengan lebih banyak aktif di Nahdlatul Ulama. Ya, semoga bisa aktif di kedua-duanya ya. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan persoalan yang tadi disampaikan oleh Gus Yahya maupun Mbak Ifah maupun Mas Ulil ya. Pertama ya, ini semoga bisa dipahami ya. Maksudnya saya juga berusaha ini benar apa enggak gitu, tapi semoga bisa dipahami ya. Pertama ya, fatwa itu adalah ini ya, menyampaikan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan disertai dengan kemaslahatan ar-rajihah, itu namanya fatwa. Jadi komponen pertama fatwa itu adalah menyampaikan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu larangan besar memberi fatwa melalui hukum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Fatwa itu harus mencari hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Kadang-kadang antara arjah dengan ar-rajih, ashah dengan sahih, selama bisa dipertanggungjawabkan maka ini layak untuk disebut sebagai fatwa. Itu yang pertama. Yang kedua,
fatwa itu berkaitan dengan maslahat. Jadi mufti itu seringkali sudah tahu bahwa hukum itu terjadi perdebatan. Hukum itu ada A, B, C, lalu memilih salah satu karena menurut pertimbangannya ini adalah yang maslahat. Itu fatwa. Karena fatwa itu pertimbangannya adalah maslahat, maka hukum itu dalam perspektif fatwa itu bisa berubah dari waktu ke waktu, bisa berubah, sangat bisa berubah ya. Makanya ada cerita-cerita orang datang kepada Abdullah bin Abbas, bagaimana hukumnya orang yang membunuh itu bisa tobat apa enggak. Ibnu Abbas mengatakan itu tidak bisa tobat. Yang minta fatwa pulang, santri-santrinya marah, mana mungkin tobat ditutup bagi orang pembunuh, padahal orang membunuh itu ya bisa tobat. Cerita tentang 99 orang yang membunuh aja bisa tobat, ini satu aja kok nggak bisa ditobat. Kata Ibnu Abbas tadi itu ketika nanya, dia bawa parang. Kalau saya kasih jawaban bisa tobat, dia keluar dari majelis ini membunuh pakai ulil. Karena itulah dia menfatwakan tidak boleh taubat. Jadi seni untuk berfatwa itu memang tinggi sekali. Nah, agar bisa mencapai kedua-duanya, satu, hukumnya bisa dipertanggungjawabkan, yang kedua, biar benar-benar maslahat, diperlukan beberapa komponen. Pertama, orangnya harus pintar. Wah, apa tadi kata Gus Yahya tadi? Jahilun mutanassik, ya, fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanassik. Fatwa itu kalau diberikan kepada orang bodoh itu bermasalah. Karena itu mufti itu harus pintar, harus luas, mengerti berbagai hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, dan itu menurut kalau kita belajar fatwa di Mesir itu seringkali lebih penting, at-tasawwur ahammu mina hukmi nafsihi. Mentasawurkan dengan lebih baik itu jauh lebih penting ketimbang hukumnya itu sendiri. Telah bisa mentasawurkan dengan baik itu sudah menyelesaikan 50% lebih terhadap permasalahan. Itu yang tadi disampaikan oleh Gus Yahya, memahami realita dengan sebaik-baiknya. Seperti apa yang terjadi di Indonesia ini, ya, itu tentang fatwa MUI, tentang fatwa Nahdlatul Ulama, tentang fatwa apa itu, tasawurnya itu pasti rumit itu, dan tasawur itu seringkali lebih panjang. Mendatangkan ahli itu bisa 4 jam, 5 jam, tapi begitu ahli udah selesai hukumnya tinggal 1 jam. Kenapa ya? Karena itu persoalannya itu adalah tasawur. Nah, dan tasawur itu menurut Abdullah bin Bayah itu berkaitan dengan hadis yang sangat terkenal, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat atau mutasyabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas, di tengah-tengah itu ada namanya umurun mustabihat atau mutasyabihat, sesuatu yang enggak jelas halalnya, enggak jelas haramnya. Kenapa? Karena bisa ditasawurkan A dan bisa ditasawurkan B. Pertama yang disampaikan oleh Abdullah bin Bayah, kalau ada persoalan begini, tolong kalimat kafir, kalimat fasik itu tolong dihilangkan dalam kamus menyelesaikan masalah yang gini. Ini apa? Karena persoalan ini rumit, dan karena rumit itulah fatwa juga seringkali
berbeda antara satu dengan yang lainnya. Itu bisa kita sampaikan di banyak hal, termasuk tadi disampaikan oleh Gus Yahya mengenai keputusan Nahdlatul Ulama di Munas Lombok mengenai anak yang ini. Itu rumit sekali itu. Itu tidak hanya soal strategi, tapi fikihnya sendiri itu sudah mutasyabihat. Itu rumit ya. Baik. Nah ya, kemudian kenapa ini perlu disampaikan? Karena tabi'atul fiqhi aksaruhu minal mutasyabihat. Fikih itu kebanyakan mutasyabihat. Mutasyabihat itu gampangannya kalau kita menyampaikan itu misalnya sholat. Kanjeng Nabi hanya menyampaikan shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, masalahnya itu ketika Kanjeng Nabi sholat itu mana yang sunat, mana yang wajib, mana yang fardu. Ketika Kanjeng Nabi menjalankan itu semuanya, tahiyat dengan sepanjang itu yang wajib mana, yang sunat mana, itu enggak dijelaskan oleh Kanjeng Nabi. Fatihah dengan surat itu yang mana yang wajib, mana yang tidak, itu enggak dijelaskan. Maka soal mana yang wajib dan tidak ini seringkali minal mutasyabihat. Dan tolong kalau minal mutasyabihat ini jangan gampang-gampang memasukkan kalimat kafir atau fasik. Kalau kamu nggak gini kafir, kalau nggak kamu gini fasik. Itu berbahaya dalam halal di mana ini masuk pada wilayah-wilayah mutasyabihat. Nah, apa yang kita hadapi ini itu banyak mutasyabihatnya. Ini kalau saya menghitung persoalannya itu banyak sekali, dan itu harus membuka-buka buku kitab fikih. Kenapa itu kok sulit ya. Dan kalau tadi itu Gus Ulil menyampaikan ada seorang tabi'in atau bahkan sahabat, tadi disampaikan Abdullah bin Mas'ud, kata Mbak Iva tadi itu menyampaikan apa, ibtada'ahum bis salam lalu diprotes. Itu artinya itu sejak zaman sahabat itu sudah khilaf. Kalau hari ini itu kemudian NU Jawa Timur dan MUI itu khilaf, ya dulu itu memang sudah khilaf. Udah nggak aneh, udah nggak aneh, memang dulu itu khilaf ya, dulunya sudah khilaf. Kenapa kok khilaf? Karena Kanjeng Nabi pernah mengatakan la tabda'uhum, tapi Kanjeng Nabi sendiri pernah salam. Al-Quran itu menyebut asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, tapi Kanjeng Nabi sendiri itu ada orang Yahudi lewat, Kanjeng Nabi berdiri. Sebetulnya disuruh untuk memuliakan atau disuruh untuk bersikap keras? Kan mutasyabihat jadinya. Nah, yang mutasyabihat ini yang dulu oleh Ibnu Abbas dikatakan tafsirun la ya'lamuhu illa alim. Makanya sangat menyesatkan kalau orang itu disuruh membaca Al-Quran langsung mempelajari fikih tanpa tuntunan ulama. Itu dulu Ibnu Abbas sudah marah. Itu adalah tafsirun la ya'lamuhu illal ulama. Kalau qul huwallahu ahad itu enggak masalah lah itu. Tapi kalau sudah yang seperti ini itu pasti rumit sekali ya. Jadi harus diketahui ini itu masalah-masalah yang rumit. Tahniah, jadi ada yang pertama tahniah, dan itu juga ada di keputusan MUI. Sekali lagi, apakah itu MUI tidak tahu? Ya tahu, tapi barangkali menurut MUI kemaslahatannya itu seperti ini. Tapi tentu kemaslahatan itu akan ditentang oleh Kementerian Agama, karena hidupnya itu bareng-bareng sak kantor, hidup sak kantor, artinya rumit. Itu sama dengan fatwanya Al-Azhar dengan fatwanya Saudi. Al-Azhar pasti lebih longgar. Kenapa? Ya karena di sana itu pusat Islam sekaligus pusat Kristen. Ortodok di Mesir, ortodok di Afrika itu pusatnya itu
pusatnya itu di Mesir, di Alexandria. Di sana itu ada Al-Azharnya orang Kristen. Jadi Al-Azhar itu sekolahnya orang Muslim, tapi di Iskandaria itu orang Afrika itu yang ortodok itu kalau sekolah di sana. Ya ini dulu kawan-kawan itu kalau apa namanya, kalau buka puasa itu Mbak Iva, yang mengadakan buka bersama itu gereja. Makanya dulu kawan-kawan, terutama ini santri-santri dari Matolek dulu ini kan. Itu karena tempatnya di Darmalak dekat dengan itu, itu pasti tahu betul itu, tahu betul. Jadi betapa rumitnya fatwa itu. Apakah kemudian Saudi tidak tahu bahwa itu ada khilaf? Tahu itu ada khilaf, tapi menurut dia itu kepentingannya seperti itu. Tapi kepentingan Saudi itu tidak sejalan dengan kepentingan Indonesia, juga tidak sejalan dengan kepentingan yang ada di Mesir. Ya, karena itu tidak bisa dijalankan, ya, tidak bisa dijalankan. Itu ini soal al-bad'u bisalam. Kemudian ar-ridho bisyai', ridho bima yatawalladu anhu, itu juga perkara rumit. Dan kemarin Munas Nahdlatul Ulama di Pondok Gede itu rumitnya minta ampun. Kenapa? Ada persoalan tidak baik yang mendapatkan pembenaran, mendapatkan legitimasi, bukan pembenaran. Ada sesuatu yang tidak baik yang tidak mendapatkan legitimasi. Makanya fikih-fikih itu juga rumit. Dalam Al-Quran itu, walau la taf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la apa? Lahuddimat suwami wa biya'un ila akhirih. Yang disebut tidak hanya masjid, tapi juga tempat-tempat ibadah di luar masjid. Sehingga fikih Maliki terutama dalam hal ini juga ada penjelasan-penjelasan, setidaknya menurut Maliki yang mutaakhirin itu, tentang adanya sesuatu yang tidak dibenarkan tetapi mendapatkan legitimasi. Maksudnya begini, orang Kristen secara teologi tidak dibenarkan oleh agama Islam, tetapi keberadaannya mendapatkan legitimasi di dalam agama. Nah, bukan membantu atau namanya apa ya, ikut mengayu bagyo keberadaan mereka ini, mengayu bagyo akidahnya atau mengayu bagyo legitimasinya. Ini kan mutasyabihat Pak, ini namanya mutasyabihat. Orang Kristen itu pasti nanti kalau makan itu caranya ya cara Kristen. Nanti kalau orangnya hidup ya nanti akan nyembah Kristen. Sekarang kalau kita memberi makan itu ridho dengan keberadaan dia yang dilegitimasi, ataukah ridho nanti kalau dia itu sehat akan beribadah. Sekarang kamu memberi makan orang Kristen, terus hukumnya gimana? Apakah melihat dia sebagai manusia yang dilegitimasi oleh agama, ataukah melihat dia sebagai insan yang nanti kalau sehat itu pergi ke gereja? Nah, fikih kita itu juga menyediakan kerumitan yang seperti ini. Ya, karena itulah fikih kita itu yang mutasyabihat begini. Ibnu Bayyah sudah menyampaikan yang seperti ini, tolong deh kalimat kafir itu dihindari karena itu mutasyabihat, sesuatu yang rumit. Ad-du'a li ghairi muslim, itu fatwa-fatwamu itu akan menyangkut merembet masalah-masalah ini, dan fikih kita juga rumit, mutasyabihat lagi. Karena itu kalau ada beda fatwa itu sekali lagi saya sampaikan itu adalah menyangkut hukum yang bisa dipertanggungjawabkan disertai dengan kemaslahatan. Maslahat itu tergantung dengan tasawur masalahnya.
Kalau tasawurnya seperti digambarkan oleh ketua umum tadi, itu setengah jawab, itu sudah 60% jawab. Tapi kalau tasawurnya nanti berbeda, itu juga berbeda. Betapa rumitnya ya. Ad-du'a'u li ghairil muslim, mendoakan kepada non muslim, itu hukumnya apa? Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah doa. Doa yang dalam keputusan MUI itu dianggap ibadah. Doa itu ibadah. Tapi fikihnya sendiri itu ada persoalan yang rumit. Tentu saya tidak ingin menjelaskan secara panjang lebar mengenai wilayah ini, karena nanti akan panjang bagaimana hukumnya mendoakan kepada non muslim. Ada lagi persoalan yang berentek-berentek, mengaminkan doanya orang muslim, non muslim. Nah, boleh apa enggak? Saya ketemu dengan non muslim, semoga Anda dirahmati Allah. Nah, ini amin apa enggak ya? Amin apa enggak? Nah, apakah doanya non muslim itu bisa diijabahi ataukah tidak? Fikih kita juga rumit. Nah, kalau kita tahu dengan persoalan itu, namanya ilmunya luas. Jadi kan saya kalau cerita gini kan kayak kan saya ini kayaknya mufti ini. Gitu ya. Kenapa? Ini detail-detailnya itu rumit. Makanya ini kalau kata Gus saya ini kalau mau belajar fatwa, kalau itu harus tahu rumit-rumitnya dulu, sehingga kita menentukan A, B, C, kita udah tahu itu persoalannya ada di mana. Ada di mana. Gitu. Nah, pasti kalau ada keputusan-keputusan A itu ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Oke, tafsirnya akan saya jelaskan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Gusti Allah tidak mengampuni syirik, tapi Allah mengampuni yang di luar syirik. Nah sekarang kalau yang itu orang kafir, dosanya dosa tidak syirik, bisa enggak diampuni Mas? Kalau syiriknya nggak boleh, jelas nggak mungkin. Tapi dosa yang non syirik bisa nggak diampuni? Oke. Dan perdebatan ini harus tahu mana yang rojih, mana yang tidak, mana jumhur, mana tidak, kapan kepepet, kadang kapan tidak kepepet. Qardawi itu juga pernah jatuh pada masalah wilayah ini. Tahun 2000 berapa ya ini? 2005 Baba Roma, apa itu namanya, apa? Paus namanya itu siapa ya? Yohanes siapa ya? Paus Yohanes Paulus II. Ya benar, mati tahun 2005. Qardawi itu doanya gimana? Ini saya bacakan teksnya yang bikin waktu itu heboh ndak karu-karuan. Makanya rumit ya kalau yang seperti ini dia. Mana ya, saya catat kok, doanya lucu itu maksudnya itu kepleset apa anu gitu ya. Natullah an yarhamahu wa yusibahu biqadri ma qaddama min khairin lil insaniyah wa ma khallafa min amalin salihin aw atharin tayyibin. Didoakan sama Qardawi, semoga amal-amalnya ini mendapatkan pahala, bukan amal sholatnya, ibadahnya, tapi insaniyahnya itu. Hujatan luar biasa. Itu kalau orangnya bukan tetek gitu, itu udah langsung mengkeret itu seluruh. Nah makanya itu juga far'un min fiqhin wasi'in. Apakah pendapatnya Qardawi dalam hal ini itu bisa dipertahankan ataukah tidak? Tapi itu jelas ada basis perdebatannya di dalam fikih. Mungkin Qardawi waktu itu kepepet, disaksikan oleh orang banyak ya, mungkin sehingga kaul-kaul yang menurut banyak orang itu marjuh dipakai misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu pokoknya itu sesuatu hal yang sangat-sangat rumit
ya, kita mengenal cerita tentang Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Abu Lahab itu mendapatkan takhfif karena pernah bahagia mendapatkan kabar kelahiran Kanjeng Nabi. Yang mengabarkan namanya Suwaibah al-Aslamiyah, dimerdekakan. Idza kana hadza kafiron jaa dhammuhu, yang itu yang kemudian mendapatkan takhfif, ya. Nah, fikihnya itu takhsis Abu Lahab ataukah amun li jami'i ghairi al muslimin. Ini kan rumit toh ya. Ya, sehingga dan hadza yatafarra'u minhu umurun katsirah. Sehingga kalau ada fatwa yang ini lembaga ini nilai kebangsaannya seperti apa, ini ya, tentu itu fatwamu itu bisa dipahami ketika kita misalnya berjalan-jalan ke Malioboro waktu tahun baru, itu kayak bukan negara mayoritas muslim ya, ini seluruh ornamennya, seluruh ininya itu seakan-akan itu Kristen, padahal itu di tengah-tengah muslim misalnya. Jadi walhasil, tetapi tentu kalau itu diumumkan begitu saja, ya, ada persoalan yang saya kira sangat esensial di negeri ini. Sama dengan fatwa itu kalau diterima di Mesir itu juga itu bermasalah, ya. Nah, kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir, dan biar kita ini balance ya, semuanya ada itu. Wirai itu apakah yang berat ataukah yang ringan? Karena seringkali dipersepsikan wirai itu yang berat. Musik misalnya, kita tahu musik itu khilaf, dan seringkali yang mengatakan itu tidak mau berdalih ini adalah ikhtiyar. Tapi yang perlu diketahui, sekian orang itu menjadi dosa karena dia dapat fatwa musik itu hukumnya haram, sementara dia tidak bisa meninggalkan dan taunya haram. Tapi sekian orang terselamatkan dari dosa karena setelah dia tahu musik itu ternyata ada yang bilang halal. Jadi setelah tahu musik itu ada yang mengatakan halal, dia ketika mendengarkan musik tidak lagi pakai pendapat yang haram, sehingga dia tidak dosa. Makanya yang takhfif itu juga bilangnya aftaitu bihada waro'an, saya menfatwakan ini itu karena saya wirai, bukan karena kegampang, bukan, tapi karena saya wirai. Tentu tidak semua musik, tidak semua ini ya, tapi secara umum itu berbeda pendapat. Tentu ada yang musik yang tidak baik, yang tempat yang tidak baik, apalagi kalau musik yang ada di itu ya, di mana itu ya, yang lagunya itu kalau didengar di telinga itu kuari itu loh, di bis-bis apa itu ya, yang jorok-jorok itu ya, yang jorok-jorok itu loh, pokoknya nggak karu-karuan bahasan itu ya. Kayak itu tentu ada dua bedanya. Saya kira itu baik. Terima kasih, sehingga semoga kita bisa memahami itu dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Kiai Haji Dr. Abdul Ghafur Maimun. Ya, kita panggil Gus Ghafur saja ya, Gus Ulil dan Gus Ghafur. Gus Ghafur lebih menitik beratkan pada kepelikan fikih, karena itu penting untuk melakukan tasawur dengan baik. Jadi at-tasawur ya atau gambaran ya, sebenarnya gambaran tentang masalah yang akan difatwakan ya, misalnya pada masa kini ya, ketika semua gambaran itu harus berbasis data, maka tidak tepat kalau kita menggambarkan sebuah persoalan hanya dari asumsi. Maka disinilah perlunya data saintifik misalnya untuk
melakukan atau menggambarkan sebuah persoalan. Darul Iftah sendiri mengatakan bahwa fase-fase mengeluarkan fatwa itu ada 4 ya. Pertama bukan hanya tentang tasawur saja, tapi pertama marhalatut taswir, bagaimana menjelaskan fatwa sebaik-baiknya. Yang kedua marhalatut takyif, bagaimana persoalan itu mengalami adaptasi atau perubahan-perubahan, misalnya karena konteks berbeda. Kemudian ada marhalah bayanul hukmi, baru kemudian yang terakhir marhalah al-ifta. Tepat sekali ya menurut Gus Gofur bahwa apa yang difatwakan oleh MUI merupakan masalah yang memang debatable. Jadi tadi beliau menyampaikan ada persoalan khilafiyah, perbedaan terkait bagaimana hukumnya memulai salam kepada kaum kafir, bagaimana hukumnya mendoakan kaum kafir ya, seperti itu kalau dalam bahasa fikih. Ada juga sebenarnya khilaf yang lain itu tentang redaksi ya Gus Gofur ya. Redaksi salam itu juga para ulama berbeda pendapat. Jadi kita sebenarnya bisa menyimpulkan bahwa yang difatwakan itu termasuk masalah khilafiyah atau masalah debatable itu. Mungkin ini yang sedikit bisa saya simpulkan dari paparan Gus Ulil dan Gus Gofur. Selanjutnya barangkali ada feedback dari Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus Ulil dan Gus Gofur, sudah moderator. Menarik tadi yang dibahas, dan tadi saya juga menyimak dari awal tentang apa yang disampaikan oleh Gus Ketum. Yang harapannya adalah bagaimana menyajikan konsep penerapan fikih di masyarakat. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Abah Hasim Mujadi tentang ada 3 konsep fikih yang sejatinya harus kita coba sajikan di masyarakat itu dengan tahapan-tahapan yang sesuai. Yang pertama adalah fikih ibadah, yang kedua fikih dakwah, dan yang ketiga adalah fikih siasah. Yang ini penerapannya harus memang memerlukan kebijaksanaan di setiap 3 konsep fikih ini. Nah, menyikapi apa yang terjadi saat ini dan juga di fenomena di masyarakat saat ini, kira-kira PBNU ini mengeluarkan ataupun menyajikan fikih ini seperti apa baiknya gitu. Itu saya kira yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih ya, silakan Pak Yai Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Gus Gofur, Kiai Ulil, dan juga Bu Dr. Ifah. Saya setuju bahwa memang kalau baca kitab-kitab fikih ini rumit sekali. Hanya mungkin memang sesuai dengan tema besar NU sekarang ini membangun fikih peradaban, harus ada semacam lompatan keberanian untuk melakukan definisi ulang, terutama kata kafir itu. Saya kok baca di Al-Quran itu, kata kafir ini kalau saya amati itu definisi yang paling tepat sebetulnya adalah orang jahat apapun agamanya gitu loh. Jadi sikap Nabi juga kalau sama orang non muslim yang tidak jahat itu pasti ramah, pasti ramah. Sikap Al-Quran juga seperti itu. Jadi yang disebut kafir itu yang kebetulan dulu orang non muslim yang memusuhi Nabi dan ajaran Islam.
Jadi kalau saya tarik gitu, oh ternyata definisi kafir itu sebetulnya orang jahat. Dalam konteks kekinian itu orang yang punya kecenderungan menutup-nutupi kebenaran, melakukan manipulasi dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang saya suka baca Al-Quran karena di zaman sekarang ini handphone kita menyediakan beberapa kitab tafsir yang jumlahnya cukup banyak. Kita bisa lihat dalam aplikasi Al-Bahis Al-Qur'ani umpamanya. Ada ayat yang sangat menarik, sangat toleran, tapi tafsirnya tidak toleran. Contoh umpamanya ayat ke-199 dari surah Ali Imran kalau tidak salah, yang mengatakan wa inna min ahlil kitabi lama yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khasi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila. Nah, ayat ini turun ketika Nabi memerintahkan sahabat untuk melakukan salat jenazah gaib ketika Raja Ethiopia Negus atau Afhamah itu meninggal dunia. Sebagian sahabat protes, bukankah dia non muslim Nabi? Ya nggak apa-apa, sholat. Akhirnya sahabat sholat. Artinya Nabi ini sangat luar biasa menghormati Afhamah yang non muslim, yang Kristen, yang Nasrani dengan sholat jenazah. Nah, tapi sebagian ulama kemudian membuat tafsir yang bagi saya sendiri agak aneh lah tafsirnya. Oh, karena Nabi Muhammad sudah dikabari oleh malaikat Jibril bahwa Afhamah sudah memeluk Islam. Padahal ketika itu di Ethiopia tidak mungkin seorang raja beda agama dengan rakyatnya. Artinya tidak mungkin, kalau dia masuk Islam dia sudah pasti diturunkan jadi raja. Banyak beberapa ayat yang kayak innalladzina amanu wa amilus solihati wasabiina wan nasro, itu kan ayat-ayat yang sangat toleran, tapi kemudian tafsirnya juga toleran. Di samping itu kadang-kadang saya melihat ada juga orang salah dalam mengutip Al-Quran untuk menetapkan satu keputusan hukum. Contoh, MUI melarang pernikahan beda agama, tapi yang dikutip adalah ayat yang melarang menikah dengan orang musyrik. Kan beda agama dengan musyrik. Ayat wala tunkihul musyrikin itu kan ayat yang melarang menikah dengan musyrik, tapi itu dipakai untuk pernikahan beda agama. Nah, ini sebetulnya juga butuh kejelian. Bagi saya Al-Quran itu menyediakan kita itu memahami tafsir atau fikih yang kemudian jadi fikih sejalan dengan konsep modern, konsep kebangsaan dan lain sebagainya. Hanya memang kadang-kadang kita agak terpaku dengan rumusan-rumusan yang rumit yang kita baca di dalam berbagai kitab. Apalagi dalam konteks peradaban kita harus berani melepaskan kesadaran bahwa kita betul-betul hidup di negara bangsa, bukan di daulah Islamiyah. Dan konteksnya sekarang ini adalah konteks persaudaraan, bukan konteks perang salib. Saya kalau membaca kitab-kitab ulama dulu agak sedikit sinis terhadap kelompok non muslim, saya bisa memahami karena ditulis pada masa perang salib umpamanya. Jadi ini yang harus kita tarik, kemudian kita memiliki keberanian untuk melakukan rumusan-rumusan baru agar sesuai dengan prinsip-prinsip peradaban itu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan sedikit bahwa memang fatwa tentang haramnya salam lintas agama juga menggunakan argumen yang disampaikan Gus Ulil tadi, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum, termasuk yang doanya Nabi Ibrahim, salamun alaik sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana, seperti itu. Kemudian walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah, itu juga menjadi argumen yang disampaikan oleh MUI dalam fatwa haramnya salam lintas agama. Makanya ini kembali kepada pendekatan dan juga pola berpikir ya. Ini ada pertanyaan dari penanya pertama, bagaimana cara mendudukkan fikih di tengah masyarakat kita? Kami mohon Gus Ulil dan Gus Gofur untuk menjawabnya, termasuk usulan bagaimana mendefinisi ulang fikih-fikih yang mungkin kurang ramah terhadap kaum non muslim. Terima kasih.
Apa yang tadi disampaikan oleh Gus Yahya dan sebagian dari apa yang sudah saya sampaikan tadi sebetulnya merupakan upaya ya merumuskan langkah-langkah bagaimana mendudukkan fikih secara tepat di dalam konteks negara bangsa ya. Kalau kita lihat minimal apa ya, minimal kalau Imam Malik itu punya dalil judulnya itu Amalu Ahlil Madinah. Kalau mau menggunakan istilah itu mungkin kita bisa menciptakan istilah Amalu Ahli Indonesia atau Amalu Ulama'i Indonesia ya. Nusantara. Ya tentu saja amal yang bukan Ahlul Madinah tidak bisa menjadi dalil ya. Amal yang bisa menjadi dalil minimal menurut mazhab Maliki ya hanya amal Ahlul Madinah ya. Tetapi amal, apalagi kalau ini amalnya ulama, itu beda dengan amalnya orang-orang biasa. Meskipun kalau dilihat secara apa namanya ya, lidzatihinya, dirinya sendiri, amal-amal para ulama yang setelah generasi sahabat yang di Madinah itu tidak merupakan dalil ya, tetapi amalnya para ulama bagi saya itu tidak bisa dianggap remeh ya. Karena ulama kita husnudzon pasti mereka beramal itu karena ada dalilnya. Jadi kalaupun kita mengikuti ulama itu bukan karena mengikuti ulamanya, tapi karena ada dalil di dalam amalnya para ulama ini ya. Nah, ulama Indonesia itu tidak semua sih ya, ulama Indonesia pada umumnya dalam pengamatan saya itu tidak ada yang memperlawankan antara fikih kita dengan undang-undang yang ada di negeri ini. Setahu saya tidak ada. Minimal ulama NU lah yang saya tahu ya, sejak berdirinya negara ini sampai sekarang ini itu tidak ada yang mempertentangkan antara fikih kita. Saya nggak menyebut syariat karena kalau syariat itu pembicaraannya beda lagi, tapi minimal antara fikih ya. Fikih itu tidak diperlawankan dengan undang-undang. Saya itu berguru cukup lama lah dengan Ki Sahal Mahfud, ini kan ahli fikih top lah Indonesia ya, fakihun wari'un abidun adalah pokoknya ya, usuliyun ya. Saya tidak pernah mendengar Ki Sahal itu memperlawankan itu antara fikih dengan undang-undang. Nah ini kan ya tentu saja amal Ki Sahal itu bukan lidzatihi, tidak dalilun syar'iyyun, tentu saja tidak, kita tidak mendaku seperti itu. Tetapi amalnya Ki Sahal itu kan amalnya Mbah Maimun juga, amalnya ya semualah ulama-ulama kita itu, Kiai As'ad, Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Maksum, Kiai Ali Maksum ya, Kiai Bisri Mustafa dan seterusnya, itu setahu saya mereka tidak memperlawankan antara fikih dengan undang-undang negara kita. Saya nggak bicara UD, kalau UD lain ya, ini undang-undang, karena fikih itu undang-undang itu kan dalam istilah bahasa Arab sekarang itu disebut sebagai al-fiqhul qanuni atau al-fiqhul wad'i ya kan, al-fiqhul wad'i. Jadi ada fikih itu al-fiqhul al-fiqhu al-islami, ada al-fiqhul wad'i, namanya fikih. Jadi KUHP itu fikih, cuma fikih wad'i. Maksudnya apa wad'i? Wad'i itu fikih buatannya manusia, yaitu anggota DPR ya, ada gajinya. Kalau fikih al-fiqhul islami itu nggak ada gajinya itu, kalau bikin fatwa nggak ada gajinya. Tapi kalau al-fiqhul wad'i itu per undang-undang mahal itu Pak Taufik Damas itu ya. Mahal itu, makanya saya agak iri ini kalau dilihat dari segi dananya Gus, antara fiqhul islami dengan fiqhul wad'i ini masih mahalan fiqhul wad'i itu.
Nah, namanya itu al-fiqhul wad'i, fikih buatan manusia, tapi fikih itu. Nah, ulama kita itu tidak mempertahankan, tidak menganggap ada ta'arud bainal fiqhil islami wal fiqhil wad'i. Tentu tidak semuanya tidak ta'arud ya. Ya, tentu saja potensi adanya ta'arud ada. Kita tidak menafikan itu, tapi sejauh ini undang-undang yang ada di Indonesia ini tidak dita'arudkan dengan fikih kita. Nah, itu alasannya kenapa itu? Menurut saya alasannya karena ulama kita, ulama NU minimal ya, itu tahu mendudukkan antara fikih dengan al-fiqhul wad'i, antara fikih dengan undang-undang. Jadi masing-masing itu punya peran sendiri, itu punya peran sendiri. Nah, saya pernah mendengar ceramahnya Dr. Said Agil Munawar. Dia pernah bilang gitu, yang kita perlu perjuangkan di Indonesia itu bukan menjadikan fikih sebagai undang-undang, karena fikih itu ya dinamis ya, belum tentu hukum fikih pada zaman A sesuai dengan zaman B, karena ya al-fiqhu yaduru ma'al illah. Tetapi yang perlu diperjuangkan adalah usul fikih itu menjadi logik yang mendasari pembuatan undang-undang di negeri ini. Justru usul fikihnya. Nah, ini menarik usulan, ya mungkin bisa diperdebatkan, tapi usulan ini menarik karena fikih kita itu ada usulnya, ada dasar-dasarnya. Nah, dasar-dasarnya ini yang memproduksi fikih kita itu. Daripada kita memperjuangkan pengundang-undangan fikih ya, kenapa kita tidak memperjuangkan logik atau manhaj yang menghasilkan fikih ini? Nah, sekarang ini sudah mulai ada beberapa gerakan di dunia internasional di dalam kalangan para sarjana hukum. Para sarjana hukum di tingkat internasional itu sudah mulai mengeksplorasi kemungkinan untuk mengadopsi sumber-sumber hukum, bukan hukumnya tapi sumber-sumbernya, sumber-sumber hukum yang berasal dari tradisi yang berbeda-beda. Karena memang harus kita akui, hukum yang sekarang kita pakai di dunia modern sekarang ini itu hukum yang usul fikihnya itu dari Romawi. Nah, usul fikihnya ini sebagian bagus ya, tapi sebagian yang lain itu perlu dipersoalkan, perlu dipersoalkan. Kadang-kadang saya melihat justru Gus Gofur ya, kekakuan hukum modern itu jauh lebih besar daripada hukum fikih, fikih Islam maksudnya ya. Jadi kalau dilihat dari sudut toleransinya gitu, toleransi hukum fikih itu lebih toleran daripada hukum modern. Karena hukum modern ya, hukum modern itu banyak sekali ya. Ada hukum modern dalam tradisi kontinental Eropa, ada tradisi Inggris ya, common law, ada tradisi yang lain-lain, Perancis juga punya tradisi sendiri. Nah, tetapi tradisi hukum modern ini itu kadang-kadang keras sekali, tidak ada rohmahnya, nggak ada rohmahnya. Nah, hukum fikih itu memiliki kelenturan dan rohmah yang kadang-kadang lebih bagus daripada hukum modern, lebih bagus itu. Contohnya ini, contohnya ya, konstruksi mengenai kriminalitas. Ya, di dalam hukum fikih kriminalitas itu hubungan antara orang per orang. Itu konstruksi hukum fikih. Makanya dalam hukum fikih itu kalau ada seorang namanya ahli waris dari korban pembunuhan memaafkan pembunuh, itu perbuatannya langsung gugur. Ya. Apa namanya istilahnya akilul qatil ya, akilul qatil. Jadi kerabat apa namanya orang yang dibunuh itu kalau memaafkan pembunuhnya itu langsung berubah, itu apa namanya, hilang tuntutan itu ya. Ya meskipun diganti dengan apa namanya diat ya, tapi tuntutan kisos itu bisa hilang. Kenapa? Karena konstruksi kejahatan atau kriminalitas dalam Islam itu jarimah itu adalah hubungan antara individu dan individu. Itu kalau dalam Islam.
Di dalam konstruksi hukum Romawi, di dalam hukum pidana umum itu bukan begitu. Hubungan kejahatan itu adalah antara negara dengan penduduk. Karena itu kalau terjadi jarimah yang umum ini, maka orang itu dikejar oleh negara. Baik keluarganya yang menjadi korban kejahatan ini terima atau tidak terima, negara tetap harus mengejar orang itu. Nah, ini dua konstruksi yang beda. Ini satu contoh saja ya. Dalam contoh-contoh yang lain banyak. Contoh-contoh yang lain banyak. Nah, menurut saya, makanya bagi saya itu penting ulama-ulama kita atau santri-santri kita di pondok pesantren itu perlu juga belajar tentang al-fiqhul wad'i, terutama usul fikihnya. Karena dengan begitu kita bisa membandingkan ya. Nah, supaya wawasan kita tentang bagaimana mendudukkan fikih dalam negara bangsa ini itu lengkap. Karena kita tidak bisa membuat tasawur terhadap masalah ini secara komprehensif kalau kita tidak ngerti juga tentang usul fikihnya al-fiqhul wad'i. Ini belajar fikih aja sudah rumit, ditambah satu lagi ini, tambah rumit lagi ya. Tapi menurut saya ya memang perkara ini rumit sehingga kita harus belajar. Tapi kan begini, di dalam dunia modern itu kan namanya ya sesuatu itu kan dikerjakan bareng-bareng. Ini kan ijtihad jama'i ya. Jadi ada satu pihak yang belajar fikih, tapi ada pihak yang belajar tentang al-qanunul wad'i sehingga saling dialog gitu ya. Tapi menurut saya penting karena terus terang di negara Indonesia sekarang ini yang berjalan adalah hukum modern yang usul fikihnya itu usul fikih Romawi. Nah, usul fikih Islam itu bagi saya kok, dan teman-teman yang belajar hukum positif modern itu juga perlu belajar tentang usul fikih Islam ini. Sudah ada mulai beberapa teman yang ngomong dengan saya karena saya pernah ngomong begini Gus, dan tertarik memang. Salah satu ciri khas hukum Islam itu Gus, ini menurut pengamatan teman-teman yang belajar hukum positif ya, dan dia kagum sama hukum Islam di dalam usul fikih Islam. Di dalam fikih modern, dalam fikih wad'i itu tidak ada pembahasan yang serius tentang kedudukan kata-kata. Di dalam usul fikih kita, pembahasan tentang alfaz ya, itu rumit sekali. Karena kadang-kadang dalam fikih itu huruf jar itu bisa menimbulkan perbedaan hukum itu. Wamsahu biru'usikum, huruf gara-gara huruf jar ba ini menimbulkan perbedaan mazhab antara apakah ngusap kepala itu seluruhnya atau sebagian. Ba di sini itu preposisinya itu apa? Apakah lil tabait atau lit tajzi'ah atau apa? Atau ziyadah. Ya kan? Karena huruf jar. Nah, dalam hukum positif itu nggak ada itu. Kenapa? Karena dalam Islam itu dasar daripada hukum itu wahyu, dan wahyu itu diungkapkan dalam bentuk lafal bahasa Arab. Nah, lafal bahasa Arab ini perbedaan lafal menimbulkan perbedaan hukum. Nah, ini ya tapi ini di luar pembahasan itu, tapi ini menurut saya penting ya untuk mendudukkan tentang tadi itu kedudukan fikih di dalam negara Indonesia itu seperti apa. Kalau kesimpulan saya tadi itu ulama kita tidak menta'arudkan. Jadi makanya saya mengatakan praktek hukum di dalam negara-negara muslim pasca kolonial di dunia Islam itu hukum campuran antara hukum wad'i, hukum fikih ya. Campurannya juga macam-macam, ada yang campurannya tinggi sekali ya, hukum fikihnya 70%, yang wad'inya sekian persen kayak di Mesir itu tinggi sekali campuran fikihnya. Kalau di Indonesia campuran fikihnya kecil ya lah, variasinya macam-macam. Tapi intinya adalah ulama tidak mempertentangkan antara hukum fikih dengan hukum wad'i, dan ini berbeda dengan pandangannya teman-teman HTI. Teman HTI dengan tegas mengatakan hukum wad'i itu adalah itu kafir. Bahkan kalau menurut Said Qutb ini ya jahiliyatul Qarnil Ishrin ya. Itu. Makasih Mbak Eva. Monggo Gus langsung di komentar. Terima kasih sekali. Tadi sudah disampaikan Gus Ulil ya tentang betapa fikih itu sangat luas. Nah, sekarang dulu fikih itu
dianggap 4 mazhab aja ya, Maliki, Hanafi, Maliki, terus Syafi'i, Hambali. Itu pun sudah luas, masih ditambah lagi dengan Ibnu Hazm ya, itu luas lagi, terus ditambah lagi Asy-Syaukani dan siapa, As-Sun'ani, tambah luas lagi. Belum lagi kalau merambah ke Ibnu Taimiyah, Masya Allah, itu menjadikan fikih sangat-sangat luas. Nah, kewajiban fatwa itu adalah menginput data dari fikih-fikih yang ada itu untuk diserap, untuk dipertimbangkan mana yang paling sesuai, paling rojih, paling ini itu ya, dalam beberapa hal, tentu tidak dalam semua hal ya, itu perlu mendapatkan apresiasi itu. Nah, kemudian soal masalah-masalah yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Taufik ya, tentang An-Najasyi. An-Najasyi itu akrab sekali dengan Kanjeng Nabi ya, sangat-sangat akrab. Putrinya Kanjeng Nabi itu ya, bacaan saya ya, nanti nggak dicek, Sayyidina Utsman dengan istrinya yang pertama itu Ruqayyah, itu hijrahnya tidak dari Makkah, itu hijrahnya dari Habasyah. Jadi bukan Makkah Madinah, tapi Habasyah Makkah. Jadi Nabi itu tahu persis tentang siapa Najasyi. Ja'far bin Abi Thalib itu juga hijrahnya tidak dari Mekah, itu hijrahnya dari Najasyi, tahu betul. Wakrab, saking akrabnya, diantara di sana itu ada anaknya Abu Sufyan, namanya Ummu Habibah, namanya Romlah. Itu bapaknya musuhnya Kanjeng Nabi, tapi punya putri namanya Romlah, itu masuk Islam. Sehingga Romlah itu kesulitan, karena itu Romlah itu hijrah ke Habasyah untuk mempertahankan Islamnya dari keluarganya itu, sama suaminya. Lalu suaminya itu di sana itu dia pisah. Menurut banyak riwayat ya, walaupun ada yang tidak setuju ya, tapi banyak riwayat menyampaikan suaminya itu masuk Kristen. Makanya Romlah itu sumpek membela agama sampai hijrah bersama suaminya, malah suaminya itu masuk Kristen, di sana Kristen ya. Nah, Nabi itu kenal betul Najasyi, anaknya itu dikirim ke Madinah, itu masuk Islam Najasyi itu. Satu-satunya peristiwa sholat ghaib itu hanya Najasyi. Tidak ada orang mendapatkan penghormatan sholat ghaib dalam sejarah Nabi selain Najasyi. Sehingga fikih-fikih itu khilaf, apakah ini khosun di Najasyi atau amun di jami'il muslimin. Syafi'iyah mengambil pendapat itu amun di jami'il muslimin, sehingga kita melaksanakan itu. Tapi sebagian fikih kita itu mengatakan Najasyi itu adalah khos Nabi, khos, itu khos lin Najasyi. Sehingga fikih kita itu sebagian nggak ada yang namanya sholat ghaib, itu khos menurut sebagian, karena nggak pernah ada ya, itu nggak pernah ada. Hai, itu satu peristiwa ya. Jadi peristiwanya itu rumit. Nabi punya musuh di Madinah, itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya anak, itu santrinya Kanjeng Nabi, di antara santri terbaiknya. Jadi bapaknya itu munafik, pimpinan munafik, anaknya itu santri terbaik di antaranya. Dan itu yang sering kalau ayah saya itu bilang anaknya PKI itu bisa santri top itu, karena itu luar biasa itu ya. Nah, anehnya
Abdullah bin Ubay bin Salul itu ketika mau mati, karena tahu anaknya itu kesayangannya Kanjeng Nabi, pesen sama anaknya untuk disolati Nabi. Padahal itu Ra'isul Munafiqin. Ya. Nabi nyolati. Pesennya bapaknya itu sama anaknya, tolong sampaikan ke Nabi, nanti saya kalau mati dikubur dikafani bajunya Kanjeng Nabi. Setahu saya salah 2 orang yang dikafani dengan bajunya Nabi, salah satunya itu munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi nyolati, Umar itu narik Kanjeng Nabi. Nabi jangan, Kanjeng Nabi itu munafik, jangan solati. Sampai turun ayat wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Oke ya. Sehingga peristiwa tidak boleh sholat kepada non muslim itu menjadi kesepakatan yang tidak bisa diganggu gugat. Itu susah sekali, sehingga Mbak Bishri itu kesulitan ketika tetangganya itu minta disolati yang Cina itu, sehingga sholatnya di depan terus di belakang yang katanya itu sudah nah ya itu kan ada, itu saking susahnya karena nggak ada itu. Jadi Nabi tahu betul, kenal betul itu. Nah kemudian Kanjeng Nabi itu karena Romlah kasihan di sana itu janda sendirian, punya anak namanya Habibah, makanya namanya Ummu Habibah, namanya Romlah aslinya. Suaminya yang tadi itu, Kanjeng Nabi itu nggak tega, Romlah dilamar sama Kanjeng Nabi. Yang ngelamar, Kanjeng Nabi ngelamar, yang minta dilamarkan itu siapa? Najasyi. Jadi wakilnya Kanjeng Nabi itu Najasyi. Satu-satunya maharnya istrinya Kanjeng Nabi paling mahal itu adalah Romlah. Itu saya hitung itu 1 miliar berapa gitu Mas? Saya pernah menghitung itu. Iya dinar, tapi saya konversi, saya pernah hitung itu lebih dari 1 miliar maharnya. Kenapa? Yang memberi mahar adalah Najasyi. Jadi istrinya yang paling mahal, makanya ada LDR itu ya Sayyidina Kanjeng Nabi dengan Romlah itu. Makanya kalau kemudian disampaikan oleh Pak Kiai Taufik tadi bahwa Najasyi itu orang Kristen, itu kayaknya nggak benar. Itu semua maroji itu mengatakan Najasyi itu masuk Islam. Rojulun soleh, sallu ala akhikum asmahah tadi, rojulin soleh, kenal betul, dan itu satu-satunya yang mendapatkan itu. Kalau misalnya ada pernyataan Nabi pernah menyolati non muslim, itu tentu tidak satu-satunya, karena orang baik itu tidak hanya Najasyi ya. Saya sepakat, dan itu ini ya, itu yang pertama. Jadi Najasyi, soal tafsir nanti itu oke, makanya saya ingin menggambarkan bahwa Kanjeng Nabi itu kenal betul siapa Najasyi, itu kenal betul. Itu kalau ada HP itu sudah hotline itu sudah sangat akrab, sudah sampai memasrahkan pernikahan Nabi dengan Romlah itu dipasrahkan kepada Najasyi. Anaknya datang ke Madinah itu muslim. Anaknya apa adiknya saya lupa, nanti dicek itu ya. Jadi itu saya kira. Ya kemudian soal kafir ya, saya kira dalam Al-Quran juga banyak lah ya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kafar itu maknanya bukan kafir dalam arti akidah, tetapi dalam arti sosial, dalam arti spiritual, tidak sampai kepada kufur dalam arti teologis ya. Kemudian ada lagi ayat tentang haji. Haji itu apa ya? Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Terusnya apa itu? Saya lupa, itu ada kafir-kafir gitu ya. Apa gitu? Bukan. Saya juga lupa ya. Walhasil tentang mana kafir-kafir itu banyak sekali. Itu soal redefinisi tentang berbagai masalah ya, saya kira itu kita
sedang menjalankan itu dalam tubuh Nahdlatul Ulama, tentang terma negara, tentang terma keadilan, tentang terma hubungan laki-laki dengan perempuan, banyak hal itu saya kira kita lakukan ya. Baik, itu Mbak Ifah, terima kasih atas ini ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup atau masih ada? Terima kasih banyak untuk Gus Gofur dan Gus Ulil atas paparan yang sangat kaya ya. Kita bisa menggali banyak informasi, data dari beliau berdua. Sebenarnya kesimpulannya adalah ya, tadi katanya fikih sangat pelik, fikih bersifat lentur. Ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ya, khilafu ummati rahmatun, kan seperti itu ya. Kemudian ada yang menawarkan ya, sebenarnya lalu bagaimana berkaitan dengan salam lintas agama, apakah kita tetap menggunakannya atau tidak? Kalau ikut Gus Ulil karena alasan teknis beliau tidak melakukannya, tetapi barangkali Bapak Ibu kan nanti menggantikan Gus Yakut, mungkin akan dihadapkan pada persoalan nyata ya. Bisa juga mengikuti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang sebenarnya beliau kan sangat ketat ya, fikih-fikihnya terkait hubungan dengan kaum muslimin. Tetapi kata beliau kalau menyampaikan salam kepada non muslim misalnya, lihat apakah kita itu dengan mengucapkan salam itu mengubah akidah kita. Saya kira kalau misalnya Gus Yakut dan jajarannya sudah tidak mungkin ya tiba-tiba kemudian tidak yakin dengan agamanya, itu kan tidak ya. Mereka yang sangat yakin mengucapkan salam lintas agama itu tidak menggoyahkan akidahnya, bahkan ada maslahat-maslahat yang bisa ditimbulkan termasuk toleransi dan bangunan keharmonisan di tengah masyarakat kita yang modern. Saya kira itu juga adalah maslahat yang rojihah ya, yang perlu dipertimbangkan. Mungkin dari kami cukup sekian, mohon maaf bila banyak hal yang tidak membuat tidak berkenan. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber, terima kasih kepada RMI sebagai penyelenggara dan terutama Bapak Ketua, Bapak Kiai Muhammad Khodri. Mohon maaf tadi lupa disebutkan karena terlalu dekat. Biasanya kalau terlalu dekat itu malah akhirnya tidak disebutkan. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.